Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu jamaah pengajian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus rahimani wa rahimahumullah. Marilah sekali lagi bersama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini berkenan melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini dengan nikmat-nikmat Allah tadi kita bisa hadir di satu majelis yang mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita tercatat sebagai amalun sholihun maqbulun insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau, di dalam memperjuangkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini bagian dari umat beliau yang punya satu komitmen kesungguhan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin. Dan semoga dengan demikian kelak kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma di yaumil akhir insyaallah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya mendapat amanah dari pengurus untuk menyampaikan terkait ketalisihan yang dalam hal ini saya diberi satu tema masalah sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, sesungguhnya tuntunan sholat di Muhammadiyah ini sudah dibuat satu buku, yaitu Kitab Sholat, yang bisa kita baca di himpunan lulusan takjil jilid 1. Kemudian karena mengalami perkembangan, yaitu dari hasil musyawarah atau munas tarjih yang dilakukan setelah itu, ada masukan
masukan-masukan, kemudian semacam tambahan-tambahan, maka diterbitkan buku himpunan putusan tarjih jilid 3. Di situ juga terkandung tuntunan sholat, sehingga menawi panjenengan kerso nanti bisa membaca di jilid 1. Cuma yang jilid 1 itu redaksinya masih pakai bahasa Arab, hanya ada terjemahnya, kemudian ada referensinya. Kemudian untuk yang jilid 3 itu sudah dalam bentuk semacam tuntunan yang tidak perlu terjemah lagi, karena memang sudah disusun yang lebih bisa cepat dipahami. Sehingga kalau ingin yang langsung komplit, update dengan keputusan yang terbaru, yang memang membaca himpunan putusan tarjih yang jilid 3. Ini menawi bagi kesehatan. Adapun di luar yang terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya adalah pengayaan atau masalah-masalah mungkin yang ditemui di tengah-tengah masyarakat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, itu juga mendapatkan satu tempat di ini tanya jawab agama seperti ini ya. Ini yang saya dapat jilid 1, jilid 2. Panjenengan bisa beli, sudah ada 8 jilid. Itu nanti setiap jilidnya itu dipisah-pisah. Ada masalah akidah, masalah sholat, masalah taharah, masalah zakat, puasa, dan seterusnya, sesuai dengan waktu disampaikannya pertanyaan ini. Maka sesungguhnya kalau kita sudah punya buku-buku pegangan itu, kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai warga Aisyah itu, ya katakanlah cukup untuk menjadi pedoman kita di dalam menjalankan ibadah terutama. Karena kita ini kan gerakan Islam, Muhammadiyah itu gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid. Ya, kalau gerakan Islam sudah pasti mendasari semua kegiatannya, apalagi dalam hal tuntunan ibadah, ya harus merujuk kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan alhamdulillah kalau kita baca baik HPT jilid 1, HPT jilid 3, insya Allah semuanya kalau itu mengatasnamakan satu ibadah, apalagi kalau ibadah makhluk, sholat, zakat, puasa, pasti di situ diberikan satu hujah, satu dasar. Muhammadiyah saya yakin tidak mau melakukan satu kegiatan atas nama agama, apalagi ibadah makhluk itu kemudian caranya ngawur atau tidak punya dasar sama sekali. Ini yang dihindari. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu, nanti kalau ada pertanyaan begini, bagus mana belajar Quran hadis sama HPT? Dengan jawabnya gimana? Lo ngaji Quran, ngaji hadis itu apa tiba ngaji HPT? Ya, ini pertanyaan yang cenderung untuk penggiring kita itu mencurigai. Jadi sesungguhnya kita belajar HPT itu karena referensinya Quran dan hadis ya sama, dalam pengertian karena kita ini kalau baca Al-Quran dan hadis ini masih perlu semacam perenungan, perlu ilmu untuk bisa dari Qurannya, hadisnya ini kemudian nanti faedah atau kesimpulannya seperti apa. Maka buku-buku seperti tuntunan-tuntunan ibadah termasuk HPT ini, ya saya kira insya Allah kita kok tidak masuk di dalam kelompok orang yang taklid. Taklid itu gini, pokoknya ini ibadah ya sampai diamalkan,
urusan kiai-kiai lah yang ngatur apa itu, yang ngatur itu tidak perlu ngaji dalam pengertian saya itu sholat takbirnya seperti ini seperti itu kira-kira landasannya apa? Saya sholatnya itu menghadap kiblatnya itu kalau di sini masjidnya sofnya agak dimencengke itu kira-kira dasarnya seperti apa ya? Inilah yang perlu kita hidupkan di Gerakan Muhammadiyah, karena saya sering dengar itu Muhammadiyah itu kesan ngaji itu, saya agak sulit bagaimana gitu. Nah, isinya sedang kaji ya, Muhammadiyah itu loh. Saya kalau berdoa sama teman-teman begitu, sampai itu jangan ngomong Muhammadiyah berdosa ngaji. Jadi seolah-olah orang Muhammadiyah itu di pengaji itu agak berat. Ini saya kira karena kita ini gerakan Islam ya sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kalau kita menggalakkan yang namanya pengajian. Dan kaidah saya kira kok sejak itu sudah memberikan semangat seperti itu. Maka di kesempatan siang hari ini mungkin sedikit lah yang saya angkat ya terkait yang penting-penting saja, karena emang requestnya ini Ustaz ini tolong di masalah-masalah sholat ini masalahnya ini dari ibu apa dari saya sendiri, dari panjenengan sendiri. Ya baiklah, ini bapak-bapak ini ibu sekalian. Yang sering saya amati begitu, saya sering melihat itu, yang mungkin sering saya sampaikan di pengajian-pengajian. Kalau ibu sering mengikuti pengajian atau kajian saya mungkin sudah bosan. Sering itu saya melihat ada orang yang sehat, dia bisa jalan. Ya katakanlah tidak menunjukkan dia itu orang yang sakit dalam pengertian sholatnya nanti diberi keringanan-keringanan. Memang ada dalil dari sunnah Nabi, kalau kamu itu sholat berdiri, sholli qa'iman. Tapi kalau kamu tidak bisa, faqa'idan, fa illam tastati' faqa'idan. Nek orang iso ngadeg, liye. Fa illam tastati' fa apa? Muttaji'an, nek orang iso liye, yo turu turu miring, turu di atas lepek dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kemudian ini diambil secara umum. Jadi ya bolehlah saya sholat sambil duduk, saya boleh sholat sambil tidur, tidak merinci mana-mana yang harus itu ditunaikan secara komplit, secara lengkap. Karena di antara berdiri itu ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk antara dua sujud, ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Ini kira-kira mana yang kita itu tidak bisa? Yang diambil itu yang tidak bisa, jangan yang bisa. Kalau yang bisa tetap harus dilaksanakan secara sempurna. Ya, maka ada satu kaidah usul itu al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Sing gampang iku ora iso gugur sebab sing angel. Saged dipahami. Yang mudah tidak bisa gugur karena yang sulit. Contoh, ada orang yang bisa berjalan gagah, tapi ketika dia itu rukuk, ya, ketika dia rukuk, dia itu sakit ininya, punggungnya sakit, sehingga tidak bisa rukuk model orang normal. Bukan sadar, dia sempat ngomong, kalau dia rukuknya model 45 derajat begini, dia merasa kesakitan. Atau dia ketika sujud model orang normal, kemudian dia merasa tidak bisa karena maka
yang ringan, yang bisa, jangan gugur gara-gara yang ini. Jadi kemudian orang itu langsung sholat duduk, padahal bisa berdiri gitu loh. Ya, kan sering kita jumpai seperti itu. Karena dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, dia sholatnya langsung duduk di atas kursi, padahal dia bisa berdiri, padahal berdiri itu termasuk rukun sholat. Oke. Nah ini tolong ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin yang punya saudara atau apa, atau ibu atau mbak yang kira-kira kok kalau sholatnya itu masih bisa diajak berdiri, berdiri dulu. Oke, jangan langsung duduk, karena ini termasuk rukun yang harus dilaksanakan. Kecuali kalau dia tidak bisa berdiri, mungkin kakinya itu kalau berdiri 1 menit atau berapa langsung keringetan, langsung dia merasa berat atau tumitnya itu mungkin apa ya, asam urat dan lain-lain, sehingga dia butuh untuk duduk. Nah itu baru boleh. Tapi dia bisa rukuk dan sujud normal, misalnya dia tidak bisa berdiri tapi bisa rukuk dan sujud normal, ya tetap dia rukuk normal, sujudnya sujud normal. Jangan karena dia sholatnya duduk terus kemudian apa, dia rukuknya kemudian isyarat apa agak begini terus begini, padahal dia bisa secara normal. Ini yang dimaksud tadi kaidah apa, yang mudah itu jangan sampai menggugurkan yang sulit, sehingga baru ketika kita itu merasa kesulitan, maka satu paket ibadah itu harus dirinci mana yang sulit dan mana yang mudah dilakukan. Jadi yang masih bisa dilakukan, contoh begini, misalnya panjenengan ambil air wudhu, kemudian di sini ada luka, ya, ada luka-luka, jangan langsung tayamum, karena masih ada apa ini, anggota badan yang tidak takut sama air. Ya tetap dipakai air. Adapun yang bagian yang luka tadi mungkin diganti pakai diusap. Apakah itu perbanyak diusap atau bagaimana, sehingga pelaksanaan ibadah itu yang di situ masih bisa dilaksanakan secara sempurna, ya harus ditempuh secara sempurna. Adapun yang memang di situ agak sulit, maka sebisa. Ini yang tadi kadang-kadang kita mungkin apa ya, karena memandang ibadah itu satu paket, kemudian kalau sulit semua dianggap sebagai tidak bisa semua, padahal masih ada yang bisa. Sampai bingung pahami ya dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan tadi ya. Oke. Tadi mungkin bayangannya insya Allah saya kuat, tapi ternyata di tengah merasa kuat, ternyata nggak kuat ya sampun. Itu berarti sudah ada sudah ada alasan untuk beliau itu tidak mengambil yang sangat wajibnya atau rukunnya. Ada begini, wonten malih. Dia tidak kuat, ketika dia tidak kuat, terus dia sepede, tinggal sholat jamaah boleh kan? Saya di tembok kebetulan saya di belakang gitu ya, sholatnya. Di samping. Biasanya kan bunyi aku tak dia karena saya tidak melipir pinggir. Ya sebaiknya nggak usah. Ya, karena beliau misalkan bisa berdiri. Dan ini pakai duduk aja malah lebih nyaman daripada mengambil posisi yang mungkin keluar sok ya. karena itu kan tidak selalu dari merasa saya kan tidak tua, itu kuat masih bisa sengaja saya ya ya menurut saya
kalau memang itu apa ya, Sendin ini kan mungkin beliau itu mengusahakan untuk tetap berdiri. Sama dulu kasusnya Siti Zainab ketika beliau itu sholat malam. Beliau sholat malam itu karena sampai lamanya di Masjid Nabawi itu ada tali untuk senden. Kenapa? Kalau capek itu senden Siti Zainab itu karena ikut sama Nabi, gaya sholatnya lama. Itu Nabi ketika inspeksi masjid kok ada tali, punya siapa? Itu punya Zainab. Dilepas saja. Orang itu kalau sholat capek ya sudah, sebisanya, nggak usah dipaksa. Maka kalau saya lebih setuju sebaiknya malah duduk saja. Lebih apa ya, lebih sesuai dengan tadi itu tidak bisa berdiri, bukan saja, tapi baik yang pas nanti mampu dan ya walaupun mungkin saja itu kan masih semacam berdiri Pak, tapi memang secara apa ya, hadir itu kalau tidak bisa berdiri ya duduk itu boleh, ambil yang mudah saja. Maka duduk lupa saya Busuri banyak tahu atau sih Pak? Pertanyaan yang lain ya Pak. Oke. Nanti kalau ini tidak ada jawabannya, nanti saya bawa ke musyawarah hasil. Ya nanti dijadikan bahan. Terkait dengan sholat berjamaah Pak, ketika kita misalkan dari ibu pergi ke suatu tempat kemudian berhenti di suatu masjid, di situ terkadang dia mau sholat di situ, tetapi saya melihat ada beberapa jamaah yang rombongan itu terus membuat jamaah sendiri, tidak ikut berjamaah dengan orang yang sudah sholat di situ. Itu pripun Pak, ada batasan atau enggak? Karena mungkin ada beberapa alasan kok tidak cocok dengan imam di situ. Masjidnya orang masjid anggota kelompokku yo misalnya seperti itu. Monggo Pak, pripun ini? Memang mestinya satu masjid itu satu imam. Ya. Jadi tidak masalah misalnya kalau di situ imamnya tidak seorganisasi dengan kita, tidak masalah. Tidak ada syarat kemudian imamnya itu harus satu organisasi. Yang penting di situ syarat hukum sholat itu masing-masing bisa dilaksanakan. Apalagi kita juga bacaannya atau gerakannya dalam hal-hal tertentu kan tidak harus sama. Contoh, misalnya imamnya sholatnya tanpa takbir, kita boleh pakai takbir. Misalnya imamnya ketika bangkit dari rokaat berapa? Rokaat kedua atau rokaat ketiga tidak angkat tangan. Kita angkat tangan tidak apa-apa. Dalam perbedaan kecil itu beda dengan imam tidak apa-apa. Imamnya kunut, ini memang dua pendapat. Ya, sebagian ulama karena imam ini diikuti, kunut ini perbedaan yang besar, ya harus ikut imam. Tapi kalau saya tidak ikut imam, saya lebih condong karena kunut ini sudah memakai dalil yang kurang kuat, kemudian makna kunut di Muhammadiyah ini sudah diganti dengan tul yang panjang berdiri, maka saya tidak pakai. Kecuali kalau kunutnya kunut nasilah, itu baru saya pakai. Jadi intinya begini, Bu Suri, sebaiknya mengikuti satu imam di dalam masjid. Sebaiknya begitu, walaupun tidak ada larangan. Sesungguhnya tidak ada larangan tegas kemudian ada jamaah rombongan lain membuat satu jamaah. Tetapi memang idealnya satu masjid satu imam. Jadi kalau ada imam desa itu
masih berlangsung ya kita ikut atau kita berhenti dulu, tidak membuat jamaah baru dulu. Setelah salam baru kita membuat jamaah sendiri. Yang agak repot itu kalau bisnya banyak, itu kemudian sini imam, jadi masjidnya udah imam banyak. Ya kalau kita bisa menyesuaikan dan mau, ya kita ikut sama imam mereka dan mau. Tapi kalau ternyata misalnya imamnya itu ternyata sholatnya cepat sekali. Saya kadang-kadang mengamati begitu. Karena kita biasanya itu sholatnya agak lambat, menikmati sholat khusyuk atau tumaninahnya itu ada. Nah sementara kadang-kadang itu ada imam yang modelnya begitu, kita tidak bisa mengikuti. Nah seperti itu berarti itu ada masalah. Kenapa kita tidak ikut sama rombongan yang seperti itu? Tapi tetap sebaiknya satu masjid satu imam. Itu jaga seperti itu. Kecuali kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kita harus membuat jamaah baru, itu pun diusahakan agar melalui sabun imam yang lain itu selesai. Adapun kalau yang lain tidak mau ikut kita sudah menunggu yang lain selesai, kita kemudian mendirikan imamah, kemudian yang datang belakangan mau buat sendiri, yaitu urusannya sendiri. Saya biasanya kalau masuk masjid ada imam yang sudah berdiri, saya ikut sudah buat sendiri. Derek kali ya tadi yang sudah saya mengatakan itu orang lebih sholat. Kalau niat kita itu kan kosong, ternyata dalam masjid itu sudah ada imam, tapi beliau tidak kosong, tapi ini jamaah normal kita itu bisa gitu kan, kita mau maghrib sama isya itu di jamaah, tapi yang kita kosong, tapi yang di masjid itu imam tidak kosong. Gimana caranya? Misalnya ada imam sholat isya, panjenengan mau maghrib sama isya, padahal isya kan 4, mungkin beda itu dari maghrib itu. Jadi kan 3 salam dulu, imamnya berdiri kan tidak bisa ya? Kami tidak tahu kalau bisa. Saya tidak tahu ya. Maunya karena ini piknik itu kan banyak sekali Pak. Dikiranya itu rombongan kami, ternyata enggak. Jadi ini kalau bisa kita mengamati kira-kira ini imam kampung ya? Apa imam tidak kampung? Imam masjid atau imam? Ya tidak tahu Pak kami. Biasanya kalau di depan itu kan imam kampung ya? Karena kan terpisah. Hanya suara gitu. Oh itu panjenengan tidak lihat imamnya. Iya, dan perempuan sendiri. Kita pernah begitu. Jadi misalnya panjenengan maghrib sudah 3 rakaat, ternyata imamnya masih berdiri lagi karena isya. Iya. Iya. Karena kita tidak tahu. Iya. Jadi kan sama saja. Berarti paham. Akhirnya kan kami jadi untuk siapa dewi. Karena tak yakin panjenengan maghrib 4 rakaat. Kecuali begini. Jadi ini panjenengan baca di Pak jamak takhir itu tidak harus sholat yang lebih dulu. Contoh maghrib kali isya itu boleh isya dulu, baru maghrib, atau maghrib dulu baru isya. Itu dibikinnya karena memang tidak ada ketegasan contoh dari Nabi apakah harus sholat awal dulu atau sholat yang sedang kita alami waktunya itu, sehingga memang dengan tadi misalnya tapi ternyata sholatnya 4 rakaat ya, tapi niatnya padahal sudah maghrib tadi ya. Nah, itu yang tidak boleh, karena mufaroqah aja. Mufaroqah itu berarti memisahkan diri dari imam. Jadi kami ini tidak termasuk ya Pak? Jamaah. Kalau mufaroqah berarti tidak ada jamaah. Nah ternyata imamnya masih melanjutkan panjenengan salam dulu. Iya, kita salam terus salam dulu dengan. Nah betul, ini nanti yang kedua tinggal 2 rakaat. Bisa sendirian. Atau dengan rombongan yang panjang niat. Atau itu Pak, kalau niat kosong itu diniatkan dulu gitu.
Jadi umpama gini, kan orang Muhammadiyah sendiri itu kadang nggak mau kosong, karena saya pernah di UMS kemarin itu loh Pak, waktu apa ya Mbak, itu kan ada darurat ya, di UMS itu ternyata juga ada bapak-bapak yang tidak mau kosong, ya jalannya jalan. Normal jamaah komplek Enggak dikosong Pak. Kalau betul kosong Pak kosong nggih Pak. Kalau betul kosong. Nek imam betul kosong dengan kosong. Berarti saya bisa saja kosong sendiri. Misalnya dengan ada jamaah yang terus tidak boleh kosong kalau imamnya Kosong kan tidak kosong. Tapi dengan kan dapat jamaahnya. Jamaah waktu itu sudah berjalan. Tapi tidak jadikan sendiri kan tidak dapat. Berarti mengikuti iman loh. Di 4 tahun berapa? 4 3 saya nganggur. Atau begini ini ada mau mungkin orang mungkin sana orang asli sana. Oh ya tahu. Ya mungkin asli Iya Solo sehingga terdengar kosong beliau-beliaunya mungkin panitia sana tidak mau. Ya kita ikut yang sana saja, tidak harus kosong ya. Nah kosong itu kan kosong ya, tidak artinya tidak harus. Kalau memang kondisinya kita harus ikut yang tidak kosong ya tidak kosong. Kalau imamnya kosong tidak kosong. Begitu ibu-ibu sekalian, yaitu satu masalah tadi yang saya angkat. Kemudian yang sering ditanyakan ke majelis takzim itu, kalau sering saya ngisi ngaji di bapak-bapak itu, apakah kita wajib membaca Al-Fatihah ketika makmum sholat jahar? Karena memang di Kudus ini yang dulu kita sering ngaji itu ilmunya agak beda. Karena dulu itu kita sering dikasih pengertian bahwa bacaan imam itu sudah cukup, makmum itu sudah cukup dari bacaan imam. Kalau imam baca dengan keras, itu makmum wajib mendengarkan. Baiklah Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Sehingga ketika imam baca Al-Fatihah ya makmumnya mendengarkan dan tidak wajib baca lagi. Nah sementara di himpunan putusan tarjih memang lebih condong atau lebih sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, di mana makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Jadi ketika sering kita sosialisasikan tentang ini memang agak kaget karena tidak biasa. Biasanya itu kita kalau imamnya sudah keras ya kita mendengarkan, bisa baca lagi. Tapi cara beristimbat atau berkesimpulan majelis takzim ini pakai dalil itu bahwa tidak sah sholat seseorang kecuali membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sehingga ini lebih berhati-hati dalam artian supaya yang lebih mantap lah. Karena ada dalil ini, maka walaupun imamnya itu sudah membaca dengan keras sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, makmum nanti tetap membaca Al-Fatihah. Tapi selain Al-Fatihah tidak boleh dibaca. Saya sering sering ditanyakan itu begini, itu baca Al-Fatihahnya kapan? Apakah setelah imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin ditutupi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim? Kata saya tadi sepertinya saya. Nanti kalau amin Aminnya terlambat jadinya. jadinya Ya, pada perintahnya kita membagi aminnya imam. Maka oleh beberapa ulama kalau tidak salah itu poinnya nanti bisa dicek barangkali
itu ya sebaiknya baca Al-Fatihahnya itu setelah selesai Walad-Dallin baru membaca ya memang agak sedikit cepat. Kalau bisa ketika imam itu sudah baca surat-surat pendek itu sudah selesai, maka yang jadi imam ini kalau bisa ya agak lebih toleransi setelah Walad-Dallin amin agak diam sebentar. Diam sebentar dalam pengertian memberi kesempatan untuk membaca. Walaupun tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya, diam sebentar memberi kesempatan baca atau jadi. Cuma ini mungkin cara-cara antisipasi tadi. Terus mengatakan tetap membaca Al-Fatihah dan jangan lupa setiap rakaat menurut pendapat kita itu membaca ta'awudz. Ta'awudz dibaca di setiap rakaat. Jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tiap-tiap rakaat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dihafidin jilid 3 nanti ada 3 versi. Yang biasa itu kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Dan satu lagi apa ya? A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim dan segi warna pink. Ada 3, tapi yang biasa kita amalkan itu yang pertama yang mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sangat sekali. Dibaca di tiap rakaat. Tidak langsung bismillah. Tidak langsung bismillah. Adapun di rakaat kedua dan ketiga dan keempat itu tidak perlu membaca doa iftitah. Iftitah hanya dibaca di rakaat pertama. Oke. Terus saat iftitah. Begitu beberapa yang terkait dengan sholat, dan saya kira nanti panjenengan bisa lebih pertajam lagi di fatwa-fatwa majelis tarjih ini banyak sekali ibu. Jadi setiap jilid ini rata-rata ada terkait dengan masalah sholat. Saya kasih contoh ini. Pak, ini ada pertanyaan titipan. Saya bacakan. Yang pertama, posisi kaki untuk sholat yang 2 rakaat, iftiros atau tawaf. Yang kedua, posisi duduk bagi makmum masbuk ketika imam tahiyat akhir. Apakah makmum duduknya mengikuti imam, apa duduk posisi tahiyat awal. Yang ketiga, posisi imam perempuan sejajar dengan makmum atau di depan makmum. Mungkin itu ada ya titipan pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama ini sering ditanyakan bagaimana kalau sholatnya itu 2 rakaat. Itu posisi tahiyatnya yang namanya 2 rakaat kan langsung tahiyat akhir. Itu apakah duduknya model iftiros? Iftiros itu berarti duduknya di atas kaki, telapak kaki yang kiri. Kalau tawarruk itu duduknya di atas pantat. Menurut Muhammadiyah duduknya tawarruk, ya, tidak iftiros. Karena nanti dari dalil-dalilnya itu ada banyak versi. Yang paling jelas itu apabila di rakaat yang ada salamnya, di rakaat yang ada salamnya berarti rakaat berapa? Apakah 2 rakaat, apakah 3 rakaat, apakah 4 rakaat, apakah sholat subuh, apakah sholat maghrib, apakah sholat isya. Pokoknya tahiyat atau duduk yang ada salamnya, duduknya duduknya tawaf. Jadi duduk di atas pantatnya, tidak di atas kakinya atau iftiros. Ini yang dipegangi oleh kita. Tetapi memang tidak menafikan bahwa ada yang berpendapat berbeda.
bahwa duduk tahiyat akhir kalau sholatnya 2 rakaat itu duduknya tinggi. Saya pernah tanya sama mutawif di apa Saudi itu, nek panjenengan amati orang Saudi itu sholatnya jarang duduk tahiyat akhirnya itu lama. Buah itu 2 rakaat, buah itu 3 rakaat, buah itu 4 rakaat, rokok itu ikhtiros. Saya lihat, saya sampai bertanya tuh, Ustaz itu kok nggak ada ya duduk seperti yang duduk tahiyat akhir itu ya? Ya mestinya ada, cuma orang Saudi ngomong-ngomong begini angel. Orang Saudi ngomong-ngomong bodi-bodi itu nek duduk ikhtiros itu jomplang katanya gitu. Makanya duduknya modelnya ikhtiros ya, duduk ya rakaat apa tahiyat pertama itu. Saya kira itu mungkin sahabat yang saja ini ya. Tapi pada prinsipnya kalau dia itu duduk yang ada salahnya, maka duduknya itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana cara duduknya makmum masbuk yang kalau imamnya sudah tahiyat akhir. Ini sudah disampaikan di sini dulu, saya menyampaikan di sini bahwa karena imam ini diikuti, innama ju'ilal imam liutamma bih, imam ini dijadikan ya supaya diikuti. Faida raka'a farka'u nek ruku panjenengan ampun ngadeg sengaja baru datang. Nek imam ruku langsung berdiri ruku. Imamnya sujud, tidak usah berdiri ruku. Tinggal sujud, tidak usah berdiri, takbir langsung ruku. Sujud. Dan ketika duduk, ya duduk. Duduknya model apa? Kalau duduknya model tahiyat awal, ya tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, ya tahiyat akhir. Karena kita mengikuti gerakan daripada itu yang kita amalkan di majelis tadi. Cuma memang kenyataannya karena barangkali kita kan bertahiyat akhir. Kalau imamnya tahiyat akhir, padahal kita belum tahiyat awal, masuk tahiyat akhir, jadinya duduknya tahiyat apa? Itu masih pakai ya masing-masing pakai pendapat ya pendapat. Cuma tadi lebih menyandarkan pada kita mengikuti gerakan maka okay. Jadi kalau imamnya itu tahiyat akhir, panjenengan baru datang tahiyat akhir, atau panjenengan baru dapat rakaat 2 tahiyat akhir, duduknya maksudnya. Tapi kalau imamnya salah, maksudnya tidak salah. Itu kalau imam, imamnya salah juga salah. Namanya yang lain. Kalau imamnya salah, berdiri, satu lagi. Perempuan. Nek panjenengan pernah derek sholat di musola Aisyah tidak? Masjid musola Kidul ya? Oh, itu ada perempuan juga? Bukan itu lah yang di Jogja. Musola Aisyah itu dulu. Kamu nate? Dari nate ya? Ya kalau kita dapat tuntunan itu kalau perempuan imamnya memang di tengah. Jadi misalnya seperti ini ya, imamnya berarti ini sejajar dengan sok yang pertama. Biasa nggak tahu filosofinya seperti apa. Ada yang menerangkan begini, ya memang karena supaya wanita itu tidak mencolok sendiri, tidak mencolok sendiri. Jadi dia posisi jadi imam tetap berada di barisan yang berada di dalam barisan, hanya yang paling depan dan di tengah. Itu yang. Dan ketika tidak ada laki-laki, suaranya keras. Jadi imamnya suaranya keras. Tetapi kalau di sekitar situ musola situ mungkin di sekitarnya ini ada laki-laki, dia jangan keras. Tapi saya kira ada. Di sini ada musola perempuan. Belum ada ya. Tapi kan jamaah perempuan ada. Jamaah perempuan. Saya kira seperti itu. Jadi nanti yang berada di tengah itulah yang menjadi imamnya, yang berada di sok yang paling depan. Satu lagi begitu. Iya. Jadi nanti saya
Terima kasih. Itu kebetulan kalau kita sama-sama mungkin Aisyah itu tahu, jadi imam, tapi kadang-kadang itu sama, tapi mereka tidak tahu, sehingga kita sudah begitu, tapi yang makmumnya itu terus akan mundur sedikit. Kalau seperti itu kan tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Karena panjenengan sebagai imam, ada mungkin ngajak makmum. Ini panjenengan harus makmum, nah jadi kan yang ngajak imam. Jadi posisinya imamnya berada di tengah kita. Tetapi kalau ya jadi makmum ini belum seirama dengan kita, kalau mundur ya kita kegiatan saja. Tapi yang jamaah kita tetap berada di sejajar. Sama ketika misalnya saya sholat berdua dengan, atau misalnya saya sholat sendiri, tiba-tiba ada yang ikut, mestinya kan di samping kanan saya sejajar. Mesti begitu, tetapi karena mungkin ya mungkin ilmunya beda ya. Nah itu kan jadinya ke belakang. Masa saya mundur terus ya? Ya saya apa adanya lah. Ya bisa. Saya kira kadang-kadang ini kan itu juga gitu. Jadi ya kita berjalan seperti apa adanya, tetap sholat. Karena di belakang ada makmum, berarti kita jadi ada makmumnya itu. Kalau zaman Nabi kan begini, misalnya ada sahabat yang berdiri di sebelah kiri, langsung diri apa ini namanya? Ditarik di sebelah kanan. Cuma sekarang mungkin bisa salah paham kan gitu. Jadi kan aneh-aneh malah ke kanan. Ya begitu ya. Jadi tetap sama. Satu lagi Pak, biasanya itu kalau sujud terakhir itu kan disuruh menambahi doa. Tetapi kalau kita berjamaah, tadi kan katanya ikut imam. Maka kadang-kadang itu kita masih sujud terus masih berdoa terus, padahal imam itu sudah duduk. Nah, itu yang benar bagaimana? Apa kita boleh seperti itu? Apa kita manut imam? Jadi imam kalau sudah duduk ya kita harus duduk ya. Terima kasih. Ya gerakan antara imam dan makmum itu jangan jaraknya terlalu lama, supaya memang kita mengikuti imam. Jadi kalau kita ingin doa lama, sholat panjang, berdiri lama, itu memang kalau kita sholat sendiri. Terus di samping kalau misalnya pun terus imam, bukan mungkin saya egois tak melacaki sholat al-baqarah. Saya bui mutak-matok. Nah ini memang kita harus bijaksana. Kita makmum pun sudah bijaksana. Misalnya imamnya itu sudah salam ya kita jangan lama-lama mengikuti salamnya imam. Sudah ada kesan kita sholat sendiri. Ya, jadi antara gerakan imam dan makmum itu mutamatul yang saling berkelingan. Cuma kadang yang saya agak repot itu kalau imamnya terlalu cepat. Ini yang saya sering ngomong dan rasanya berat. Saya pernah lihat Yusuf ada dari baik. Iya, Gunung Kertayuda. Itu saya dulu sering berada di sampingnya Kiai Saburi. Itu beliau kadang-kadang tidak mengikuti karena imamnya kecepatan. Atau sholat apa? Kita sholat yang siang itu beliau akhirnya sholat sendiri karena tidak mengikuti, tidak bisa ngajar aja loh, ngajar gerakan imamnya karena beliau ini cara sholatnya kepengen lebih tenang, lebih lambat, tapi imamnya ini ternyata suka yang cepat. Jadinya saya sering beberapa kali itu mengamati beliau nanti akhirnya sholat sendiri, salamnya lama, jadi untuk bolak-balik ya beliau masih menikmati sholat karena tidak bisa mengikuti. Nah, ini kan kasus yang berbeda. Makanya ibu sekalian, saya mohon maaf jam 3 sudah saya akhiri ya. Doa Pak, pertanyaan tutup dengan doa. Kalau ada pertanyaan lagi nanti lanjut tatip berikutnya gitu. Ini saya lebih bermanfaat itu untuk kita sekalian sami berdoa datang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syakirin kita hamid. Alhamdulillah fi masih tahu ya Rabbana lakal hamdu wa la ilaha illa anta wa
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والتقى وأهل الطاعة وأهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشاغل والضيق وأهل المعصية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ورحمة عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.